Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Selesai? Sudah siap alat tulis kalian? Ayo, siapkan. Nah, di sini ada 2 soal. Ya, ada soal-soal. Silakan dibaca. Soal yang pertama, teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi disebut teks. Apakah itu? Iya, termasuk teks berita, benar. Nah, di sini ada teks, contoh teks. Nah, tanah longsor di bulan Maret 2016 dengan nilai kerugian hampir 100 miliar rupiah menjadi bahan perdebatan di antara para warga. Pemerintah kota menyalahkan alam, sementara warga menilai sebagian kesalahan pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tata ruang kota. Nah, siapakah yang diberitakan dalam teks berita di atas? Nah, siapakah? Iya, adalah warga korban tanah longsor, betul. Jadi warga korban tanah longsor. Nah, soal berikutnya. Paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat disebut teks. Apakah itu? Iya, eksposisi. Yang keempat, peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Teks eksposisi tersebut merupakan apa? Nah, merupakan apa bagiannya? Iya, merupakan pendapat. Dari mana mengetahui pendapat? Nah, peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena. Nah, disebabkan karena itu adalah pernyataan pendapat. Jadi ada kata kunci disebabkan karena, berarti itu adalah menyatakan pendapat. Jelas? Oke. Soal yang selanjutnya. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Teks berikut bila dilihat dari kalimat utama, maka teks tersebut termasuk paragraf. Nah, lihat. Kalau melihat kalimat utama berarti melihat nomor berapa. Di sini ada 5 kalimat. Berarti nomor 1 dan nomor 5. Dilihat. Nomor 1 itu sebagai penjelasan atau inti kalimatnya. Nah, nomor 5 sebagai penjelasan atau inti. Dilihat juga kalau ada menyebutkan
berarti itu bukan intinya. Kita lihat. Oke. Jadi kalimat utamanya adalah apa? Ya, deduktif. Kenapa deduktif? Karena kalimat utamanya ada di awal, yaitu lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti itu deduktif. Tapi kalau kalimat utamanya ada di akhir, itu adalah induktif. Kalau ada di awal dan akhir, berarti itu adalah campuran. Oke. Nah, di sini ada soal lagi. 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9 ini termasuk ciri-ciri teks apa, anak-anak? Ada memaparkan, ada langkah, ada metode, lalu dari awal sampai akhir merupakan pemaparan, bersifat tidak mempengaruhi, ya kan, ada bukti, contoh, gambar, fakta, apakah berita atau eksposisi? Ayo, jawabannya adalah eksposisi, betul. Oke, soal berikutnya. Suatu teks menarik, fakta, jelas, aktual. Nah, disebut ciri-ciri dari teks. Teksnya itu menarik, ada fakta, jelas, aktual. Berarti berita atau eksposisi, anak-anak? Iya, termasuk berita. Nah, sekarang di sini kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, teks ini termasuk teks eksposisi bagian apa? Nah, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, seolah sudah menjadi hal yang lazim. Maaf ya, padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Semakin banyak juga orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal ini mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Teks tersebut termasuk struktur teks eksposisi apa? Iya, yaitu tesis, betul. Nah, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Pelabuhan Ratu menyeberang Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9, bahan pokok atau non-sembako. Tinggi arus truk dalam 2 hari ini terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kapan berita tersebut terjadi? Nah, kapan? Dilihat di sini. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, kalau misalnya di sini, Bu, saya bingung kalau kapan. Berarti kan waktu. Iya, betul, waktu. Nah, berarti kapan? Jawabannya yang mana? Jawabannya di sini
3, Bu. Ada 10 hari menjelang Lebaran, ada Sabtu 15 November, atau tanggal 21 sampai 25. Yang mana, Bu? Iya, jawabannya adalah tanggal 21 sampai 25 November, anak-anak. Seperti itu ya. Oke, peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwanya tentang apa, anak-anak? Iya, padatnya pelabuhan Merak. Betul. Nah, lalu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di pelabuhan Merak. Oke, cukup sekian dari Ibu materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa isi link tugas baik-baik ya. Ayo yang belum mengerjakan segera. Kita tinggal 3 kali pertemuan lagi. Setelah itu kalian akan UAS semester 1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.